Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus dan takmir Masjid Al-Qayyimah serta bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Qayyimah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah taala pertemukan kita di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih membahas kitab kecil yaitu Thalathatul Usul, dan kita sudah selesai pada muqaddimah yang pertama, yaitu muqaddimah tentang wajibnya melakukan 4 hal bagi seorang muslim. Yang pertama apa? Itu keempat, belajar. Terus yang kedua apa? Belajar. Kemudian kedua beramal, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Dan dalil dari 4 hal ini adalah surat apa? Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Dan sampai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengatakan tentang surat Al-Asr, "Lamma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah itu tidak menurunkan surat sebagai hujjah bagi manusia selain surat Al-Asr, itu sudah cukup, karena kandungannya sudah mencakup seluruh pintu-pintu kebahagiaan seorang manusia. Baik. Setelah menyebutkan surat Al-Asr, Bapak Ibu, kemudian penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa qala al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari. Beliau menulis satu bab di dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab apa? Berilmu sebelum al-qawl. Apa qawl? Berkata-kata dan beramal. Dan dalil yang beliau sebutkan adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, surat Muhammad ayat 19. Ya, di dalam ayat ini Bapak Ibu itu diawali dengan kata fa'lam. Apa? Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohon ampunlah untuk dosamu. Baik. Jadi di sini dalil bahwa seorang muslim itu harus belajar, apa? Harus belajar sebelum apa? Berkata dan beramal. Bapak Ibu wajib beramal boten?
wajib. Tapi kewajiban ini tidak bisa dilakukan seenaknya sendiri. Berarti ada kewajiban sebelum itu. Kenapa? Berilmu dulu. Berilmu wajib, beramal juga wajib. Jadi ada kewajiban belajar supaya bisa melakukan kewajiban amal. Lalu gimana kalau ada orang beramal tanpa ilmu? Kados tiyang apa? Ayo kados tiyang apa? Dulu pernah kita bahas di dalam surat Al-Fatihah kan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua golongan orang di surat Al-Fatihah. Yang pertama, orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu mereka yang sudah tahu ilmu tapi tidak diamalkan, seperti orang-orang Yahudi. Dan orang Islam itu nggak pantas ikut-ikutan orang Yahudi. Sudah tahu ilmunya kok nggak mau beramal. Sudah tahu judi itu haram kok tetap judi. Sudah tahu minum minuman keras, sanes es batu nih. Minum minuman keras itu haram, tetap napa? Minum. Ini orang Islam tapi sifatnya seperti orang Yahudi dan diancam oleh Allah jadi golongan orang maghdub, dimurkai. Golongan kedua adalah waladdallin, yaitu apa? Orang-orang yang tersesat. Mereka enggak tahu ilmunya tapi beramal, seperti orang-orang Nasrani. Mereka beramal tapi enggak didasari pada ilmu. Kan ada Bapak Ibu mungkin sudah paham, di dalam gereja itu ada aturan pendeta itu enggak boleh apa? Pendeta itu enggak boleh nikah. Suster atau suster, kalau suster di rumah sakit kan suster perawatnya. Kalau di gereja itu susternya itu yang pakai apa? Kados jilbab itu juga punya aturan nggak boleh nikah. Ini kan amal tanpa apa? Ilmu. Mana ada aturan seperti itu? Para nabi aja punya anak kok. Ya napa sih? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak apa buatan? Punya. Itu kan memang nikah itu kan sudah jadi apa? Kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Kok ini orang-orang agama kok nggak boleh nikah? Begitu pula dengan orang Islam yang kalau beramal kok nggak pakai apa? Ilmu. Hati-hati. Dan sudah kami tekankan kemarin bahwa amal itu harus didasari ilmu, dalil, ya, harus didasari dalil. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, ya al-ilmu wahwa mengenal Allah, mengenal apa? Rasul, mengenal agama Islam bil adillah, dengan apa? Dalil. Ya, baik. Sudah. Ini penutup dari apa? Penutup dari pembukaan yang pertama. Nah sekarang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Zulfikar tadi, kita akan memulai pada pembahasan 3 ilmu dasar terkait akidah Islam. Tapi setelah kami cari penjelasan para ulama, ternyata tidak bisa satu kali ketemu. Penjelasannya luas ya. Kalau misalkan satu kali duduk itu butuh 3 jam. Purun buatan 9 buatan waktunya kita ada keperluan lain ya. Sehingga pada malam hari ini kami hanya menyampaikan 1 poin saja. Kalau boleh kita beri judul atau tema kajiannya itu 3 ilmu dasar akidah Islam bagian pertama. Nanti ada bagian kedua, ada bagian ketiga.
Tapi mboten ngertos nggih, ini kan sudah mau bulan Ramadan. Masa iya kan puasa bukan langsung ngaji nggih. Nanti beda lagi. Terus kami ingin meluruskan tadi disampaikan oleh Pak Zulfikar, kalau kemarin guru tunas ilmu kami koreksi. Nah sekarang apa? Gelar kami CEQ. CEQ itu Certified Excellent in Quran. Ya, jadi kami bukan ahli bahasa. Kami bukan ahli bahasa. Hanya kami ikut seminar, ya seminar tentang pengajaran Al-Quran, tentang bagaimana memanage sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, bagaimana pula memanage keuangannya, bagaimana pula metode dan seterusnya. Dan kami lulus dalam metode seminar itu, kami pun dapat gelar dan sertifikat CEQ. Jadi yang tepat itu ini hanya untuk gelar sains bahasa, tapi kelembagaan tentang Al-Quran. Gitu nih Pak. Baik, kita masuk ke materi. Penulis itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amal bihinna. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah berikut dan mengamalkannya. Berarti ini beda nih. Benten kali yang pertama. Kalau yang pertama kan 4 amal nih. Belajar, amal, dakwah, sabar. Kalau yang ini yang kedua itu ilmu. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Dan kata Syekh berkata, "I'lam," ketahuilah. Kemudian beliau mengatakan, "Rahimakallah." Dan di dalam kitab beliau ini, beliau mengucapkan rahimakallah. Rahimakallah itu artinya apa? Rahimakallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Doa apa buatan? Doa. Dan ini Bapak Ibu, ternyata bisa kita ambil satu pelajaran bahwa guru, pendidik, Bapak Ibu, ayah ibu itu pendidik apa buatan? Pendidik juga. Jadi pendidik itu buatan langsung dan guru. Justru guru pertama itu di mana? Di rumah. Efeknya lebih besar orang tua. Para pendidik termasuk orang tua itu harus memiliki karakter sayang kepada murid. Ya. Harus memiliki karakter sayang kepada murid. Terutama dalam hal mendoakan. Ya. Hal mendoakan. Banyak orang yang lari jauh dari belajar karena gurunya nopo galak. Terus betul. Kalau saya dulu zaman niku ada kulo kelingan satu guru kelas 1 sing galake pol. Ya. Orang bisa maju dibentang. Bapak Ibu kados niku mboten. Jadi memang gurunya itu jadi apa? Teringat-ingat nih. Aku kelingan ke bukiye kejenenge, tapi kelingan apa nih? Alane. Terus ada kesan cinta mboten? Cinta kepada guru galak itu. Mboten, ya. Sing kelingan apa? Galake. Nah, seumpama Bapak Ibu belajar kali guru sing galak, kinten-kinten nek sinau niku nyaman mboten? Mboten, alen kan apa? Maras, wedi kan gitu nih. Nah, kalau sudah ada rasa malas, takut, nggak senang, kira-kira pelajaran nyantel mboten? Mboten, ya, nggak nyantel. Nah, makanya
seorang pendidik, ya, pendidik terutama guru, ya, orang tua juga itu harus punya karakter lembut kepada anak, terutama doa, mendoakan murid atau anak-anak. Baik. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Di sini dikatakan yajibu ala, wajib atas, berarti hukumnya apa? Boleh ditinggalkan betul? Betul. Apa yang akan beliau sampaikan? Ini hukumnya wajib ain. Ilmu yang hukumnya apa? Wajib ain untuk dipelajari. Ada tidak ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah? Ada? Betul-betul. Ada. Contohnya ilmu kedokteran. Dalam satu kota harus ada satu orang yang paham ilmu kedokteran. Sebatasnya apa? Nek padang meriang ngerti golin nambanine, itu ilmu dunia. Kalau ilmu agama, ada enggak ilmu yang hukumnya fardu kifayah? Ada. Contohnya hafal Al-Quran. Dalam satu daerah harus ada satu orang yang hafal 30 juz. Di sini sudah ada, alhamdulillah. Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi ada juga ilmu yang hukumnya fardhu ain. Contohnya ilmu yang terkait dengan ibadah-ibadah yang hukumnya fardhu ain. Contohnya wudu, terus apa? Salat, terus puasa. Termasuk juga ilmu akidah. Akidah itu kan tidak bisa dilakukan berbarengan gitu, karena hubungannya dengan apa? Hati. Akidah, ya, keyakinan, sehingga ilmu akidah termasuk ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim, ya. Baik. Terkait dengan puasa Bapak Ibu, ini sudah masuk bulan apa? Sya'ban. Sudah disampaikan apa diiring di grup Aslul Fikr. Kalau sekarang itu adalah waktu terakhir sebelum puasa Ramadan. Waktu terakhirnya hutang. Ada yang masih punya hutang puasa? Carry banget ya. Ya, tapi kalau misalkan ada, sekarang waktunya. Apa hukumnya orang yang sudah nggak puasa bulan Ramadan tahun lalu, kok nggak nyerotang sampai ketemu Ramadan setelahnya? Ini maaf, ini hukumannya berbeda. Ada beberapa hukum yang terkait dengan orang tersebut. Yang pertama, dia telah melakukan dosa besar, harus tahu tobat. Yang kedua, orang tersebut harus mengqadha puasa yang sudah ditinggalkan. Yang ketiga, kalau benar-benar masuk ke mana bulan Ramadan, maka dia harus menghitung berapa hari yang sudah ditinggalkan. Terus sudah dihitung, nanti harus memberi makan sejumlah apa? Hari yang belum disyaratkan itu. Yang keempat, orang itu berhak untuk diasingkan, tidak berada di lingkungan orang Islam. Dan yang kelima, kalau dia meyakini bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, dia jadi orang kafir. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan itu rukun Islam. Tapi kalau masih meyakini puasa Ramadan itu adalah kewajiban dari Allah, kok saya malas, maka dia hanya dihukumi fasik. Ya, jadi perkara gak puasa sampai ketemu Ramadan selanjutnya ini perkara yang berat. Dan bulan Sya'ban ini adalah kesempatan yang terakhir. Baik, sudah ada yang membahas Sya'ban, Pak Sulfikri? Sudah ada yang membahas Sya'ban khutbah? Oh, belum. Ya, saya nyiapkan kita materi. Sebetulnya untuk Sya'ban ini banyak kemuliaannya, Bapak Ibu. Ya, bulan Sya'ban ini banyak kemuliaannya. Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir
hampir 1 bulan. Ya, kemudian para ulama di zaman dahulu itu menjadikan bulan Sya'ban ini menjadi bulan qurra, ahli Al-Quran. Sebagian ulama, ada ulama yang punya toko sampai menutup tokonya, fokus baca Al-Quran, ya, sebagai persiapan untuk datang bulan Ramadan. Tadi saya nggak enak juga ketika Pak Zulfikar nopo puasa tidak. Saya tidak puasa malah karena masih belum siap ya. Masih ada banyak kegiatan. Ya. Kita masuk ke materi lagi, kembali ke materi. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah kalau sudah dipelajari, dia harus beramal. Ilmu yang pertama, kata beliau, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu sudah menciptakan kita, sudah memberi rezeki kita, dan tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Ya, Allah Ta'ala sudah menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Kata beliau, bal arsala ilaina rasulan. Tapi Allah Ta'ala mengirimkan kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada rasul itu, dia masuk surga. Wa man 'asahu dakhalan nar. Dan barang siapa bermaksiat kepada rasul itu, dia akan masuk ke dalam neraka. Baik. Kita urai kata-kata beliau, Ibu. Yang pertama, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan annallaha khalaqana. Allah itu menciptakan kita. Allah apa? Menciptakan. Meja ini diciptakan apa mboten? Diciptakan. Lampu diciptakan. Apa bedanya Allah menciptakan kita dengan tukang menciptakan meja? Bedanya apa? Ada pada asal. Allah Ta'ala menciptakan kita itu dari yang tadinya tidak ada. Jadi apa? Ada. Ini yang dimaksud dengan al-khalqu. Al-khalqah, penciptaan. Nah, terus meja bagaimana? Sebetulnya ini bisa kita katakan bukan menciptakan secara hakiki, tapi membuat. Ya, apa bedanya menciptakan dan membuat? Kalau menciptakan itu dari yang asalnya tidak ada jadi ada. Kalau membuat itu membuat satu bentuk ciptaan Allah jadi bentuk yang lain. Ini asalnya meja apa? Kayu dari pohon. Berarti kan asalnya sudah ada, ditebang, dibentuk jadi meja. Ya, jadi ini merupakan bukan khalqah, bukan penciptaan secara hakiki. Tapi manusia kita, kula lan panjenengan Bapak Ibu, itu diciptakan. Yang aslinya apa? Aslinya tidak ada jadi ada. Dan kita itu bukan boneka. Ini kan golek kan asalnya apa? Kayu mungkin kalau boneka kayu atau benang dan seterusnya. Ya, baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan kasih sayang Allah, Dia itu tahu kalau kita sudah diciptakan, tentu kita butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh butuh transportasi. Kemudian setelah kita diciptakan, Allah mencukupi kita, memberi kita rezeki, bisa menghirup udara,
bisa melihat, bisa berjalan. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis dengan mengatakan wa razaqana. Dan kemudian Allah memberi rizki. Contoh rizki yang kita dapatkan apa Bapak Ibu? Sehat, sempat, terus yang hari ini kita nggak minta tapi dikasih apa? Orang jaluk tapi duai karena Allah tahu kita butuh nafas. Bapak Ibu tadi pagi minta, ya Allah jaluk nafas nggo dina kiye kados niku mboten. Tapi Allah kasih. Sumpama nafasnya prei sejam bae, prei pribadi. Gak kuat ya. Alhamdulillah Allah memberi kita rezeki. Dan Allah itu memberi rezekinya banyak, tak terhitung jumlahnya. Ya seandainya seluruh air dan dijadikan sebagai tinta dan seluruh kayu dijadikan sebagai apa? Pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, airnya itu akan habis, kayunya akan hilang sebelum nikmat-nikmat tercatat semuanya. Berapa kali kita bersyukur hari ini? Sudah bersyukur? Alhamdulillah. Sampun nggih. Contoh syukurnya ya tadi sholat 5 waktu, kemudian baca Quran, zikir, ya, kemudian hadiri pengajian dan seterusnya. Baik. Ya, kita kembali ke perkataan beliau bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan kita kemudian memberi rezeki kepada kita. Dan beliau penulis mengatakan walam yatrukna hamalan. Dan Allah itu setelah menciptakan dan memberi rezeki pada kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Emang Allah kita itu hewan? Kan bukan gitu. Ada gak makhluk yang sudah diciptakan dapat rezeki tapi dibiarkan begitu saja, nggak ada tuntutan? Apa? Banyak. Cacing, apa kon sholat? Kan boten nggih. Mungkin zikir dengan caranya sendiri. Kemudian hewan, ya, kemudian ada hewan atau makhluk yang diciptakan Allah, ya, tapi tidak diberi rezeki. Contohnya batu, daun, kan begitu. Tapi manusia itu spesial, manusia dan jin itu spesial. Manusia sudah diciptakan, diberi rezeki, tapi dengan nikmat itu diciptakan dan diberi rezeki, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi apa? Akan tetapi mereka dituntut apa? Dituntut. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah katakan afahasibatum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Secara apa? Main-main, iseng, dolanan? Enggak. Ya. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ada masa di mana nanti kita akan meninggal dunia, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah kembali, nanti kita akan dimintain apa? Pertanggungjawabannya. Dulu nafasmu untuk apa? Kesehatanmu untuk apa? Masa mudamu untuk apa? Hartanya kamu dapat dari mana dan untuk apa? Waktu yang diberikan itu untuk nanti ditanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan kepada kita bahwa adanya kita hidup di dunia, kemudian diberi apa? Fasilitas berupa nikmat. Itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun.
Kata Allah Ta'ala, setelah menyebutkan aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah padaku, Allah katakan, aku tidak minta rizki, aku tidak minta apa? Bayaran, ya. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak butuh manusia dan jin itu memberi makan untukku. Kenapa? Allah apa butuh rizki? Enggak, ya. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberi rizki. Justru Allah yang memberi rizki, ya. Kok kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Bapak Ibu? Ibadah yang kita lakukan itu kembali ke diri kita. Bapak Ibu pernah dengar hadis yang panjang, ya. Kata Allah di dalam hadis qudsi, itu, ya, kalau seandainya jin dan manusia itu berkumpul di satu daerah, jin dan manusia dari awal diciptakannya mereka sampai akhir diciptakan, semuanya berkumpul dalam satu lembah, mereka minta kepadaku, kemudian aku kabulkan setiap permintaannya, mana qasadzalika min mulki syai'a. Kekayaanku tidak berkurang sedikit pun. Kalau seandainya manusia pertama siapa? Nabi Adam, sampai nanti akhir manusia yang tercipta, semuanya beriman. Seperti misalkan imannya orang paling beriman siapa kira-kira? Misalkan imannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu beriman seperti imannya kanjeng Nabi dari kalangan jin dan manusia. Itu juga tidak akan menambah sedikit pun kekayaan Allah. Lalu ibadahnya untuk siapa? Ibadahnya itu kembali kepada manusia. Berapa kali kita dengar firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah beri dia jalan keluar dari masalahnya. Berapa kali kita dengar ulama dan para penceramah mengatakan di antara sebab terkabulnya doa dan kemudahan urusan karena takwa seseorang. Betul apa betul? Betul kan? Jadi ketakwaan kita, Bapak Ibu, keimanan kita itu bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk kita sendiri. Dan nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang rizki yang diberikan kepada kita. Baik, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua manusia yang sudah lahir ke dunia diberikan rizki, mereka itu jadi orang taat? Semuanya taat mboten? Wonten mawon ingkang maksiat. Ya, dan ini kemudian berawal dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Manakala di zamannya Nabi Nuh itu muncul kesyirikan, maka dimulai dari situ Allah mengirim seorang rasul, mengirim seorang rasul Nabi Nuh, dan terus menerus Allah kirim sampai rasul terakhir diutus. Siapa rasul terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata penulis rahimahullah mengatakan, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa taat kepada Allah, dia masuk surga. Wa man 'asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia masuk ke dalam neraka. Ini kan ilmu dasar. Allah menciptakan kita, memberi kita rezeki, dan Allah itu mengutus seorang Rasul supaya kehidupan kita itu terarah. Kehidupan kita itu jadi kembali ke asalnya, di mana kita diciptakan itu untuk beribadah. Tapi konsekuensinya, kalau kita taat sama Allah, hidup kita nyaman, di akhirat masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau kita nggak mau taat sama Rasul, kita akan masuk ke dalam
neraka. Ya, ini kecepatan apa mboten? Mboten nggih, pas nih. Baik. Kemudian Bapak Ibu, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum." Sesungguhnya telah kami utus pada kalian seorang rasul, syahidan 'alaikum. Rasul di sini siapa yang diutus? Sesungguhnya telah kami utus pada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang jadi syahidan 'alaikum, menjadi saksi bagi kita. Saksi, kenapa saksi? Saksi di hari kiamat, Bapak Ibu. Jadi nanti di hari kiamat itu kan semua nikmat ditanyai gitu. Semua orang nanti ditanyai, kamu amalnya buruk masuk ke dalam neraka, amalnya baik masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah ini manakala umur 40 tahun sampai wafatnya beliau ini sudah menyampaikan ajaran Islam. Semuanya sudah disampaikan. Berarti tugasnya Nabi selesai enggak? Ada yang disembunyikan enggak? Tidak. Semuanya sudah disampaikan. Ya. Kalau hari kiamat tiba, nanti tidak boleh ada di antara kita yang mengatakan, "Ya Allah, aku enggak tahu ini haram, aku enggak tahu ini wajib, enggak tahu ini dilarang, ini diperbolehkan. Kok aku dimasukkan ke dalam neraka? Aku yang emoh." Dan supaya kata-kata ini enggak ada, maka diutuslah seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di hari kiamat Rasulullah jadi saksi, Bapak Ibu. Saksi bagi kita untuk hal tersebut. Nah, mungkin dijawab seperti ini. Nah, sekarang kan Rasulullah sudah wafat. Boleh dong kita nggak bisa protes nanti di hari kiamat? Jawabannya bagaimana? Betul nggak Rasulullah sudah wafat? Sudah. Dan terus kita jawabnya bagaimana tentang mindset salah ini? Kita katakan, loh itu kan banyak dai, khutbah Jumat, penceramah, ulama sebagai orang yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sudah ada pengajian seperti ini kok nggak datang, berarti hujah sudah tegak. Nanti di hari kiamat nggak bisa protes. Lumbian pas lagi bulan Sya'ban ada pengajian nang Masjid Al-Qayyimah ora teka, ya protes. Wis duwe kesempatan ngatengi kan begitu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Nah, Fir'aun itu siapa? Rajanya, Raja Zalim. Jadi Fir'aun itu sebetulnya jabatan saja. Fir'aun itu hanya sebatas jabatan. Kalau kita di Indonesia kan wonten apa? Presidennya. Ada istilah presiden. Kalau di Mesir zamannya Nabi Musa itu pimpinan negara Mesir namanya Fir'aun. Nah, Raja Zalim, Raja Lalim yang disebutkan di ayat ini adalah Raja Mesir atau Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan seluruh rakyatnya. Dan ini kan sudah sampai pada taraf rububiyah, ya. Bukan hanya uluhiyah tapi sama rububiyah. Dan ini merupakan kesyirikan yang paling besar. Bukan hanya menyembah kepada sesama makhluk, tapi sampai apa? Ngaku-ngaku dheweke Tuhan. Diutuslah Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aun manut boten, ya. Fir'aun itu akhirnya diazab oleh Allah karena tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dan kata Allah Ta'ala, fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
Di dalam Al-Quran ada 3 siksa kepada Fir'aun. Ada berapa? 3. Siksaan yang pertama adalah disebutkan di dalam Al-Quran, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Surat apa niki? Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Saya lupa. Ini dikatakan oleh Allah karena kesalahan dan dosa-dosa mereka, ughriqu, mereka pun ditenggelamkan. Kapan ditenggelamkan? Ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. 1. Mereka diazab dengan ditenggelamkan di laut manakala mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelahnya di dalam surat Ghafir Allah katakan, An-naru yu'raduna 'alaiha 'uluwan wa 'ashiyya. Neraka yang ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan sore di alam barzakh, di alam kubur. Ya, jadi setiap pagi Allah bukakan pemandangan neraka. Nanti sore hari juga ditampakkan di alam barzakh, disiksa. Ditambah dengan apa? Ditampakkannya neraka. Ya, yang itu sebagai ancaman, ini loh tempat yang akan kamu tinggali. Ya, sudah di alam barzakh seperti itu terus sampai hari kiamat terjadi. Dan ketika hari kiamat terjadi, kata Allah Ta'ala, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pada hari ditegakkannya hari kiamat, masuklah wahai keluarga Fir'aun kepada azab yang pedih. Cara matine sengsara, nang alam kubur tersiksa, pada hari kiamat napa mlebu neraka. 3 siksa. Sebabnya napa? Tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Dan kisahnya Fir'aun ini dan juga ancaman-ancaman kepada Fir'aun ini, siksa yang diterima oleh Fir'aun itu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Kita juga bisa mendapatkan siksa-siksa ini kalau kita tidak mau mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun jangan rasa aman. Bisa jadi kita seperti Fir'aun. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, salah satu akidah Islam yang harus kita yakini, pahami dan kemudian yakini dan amalkan, Allah itu sudah menciptakan kita, memberi kita rizki, tapi kita harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya tidak seperti Fir'aun. Ini poin pertama atau ilmu dasar akidah pertama dalam akidah Islam. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.